Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kita akan membicarakan bagaimana tentang pariwisata Bali terkait dengan pernyataan dari Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN kemarin, yang cukup mengundang perhatian juga, yang menyebutkan pariwisata Bali sudah tua. Nah, ini apa yang dimaksud dengan sudah tua, dan apakah benar seperti itu? Dan apakah ini merupakan suatu persoalan problem atau sebenarnya bukan masalah? Nah, kita akan wawancarai Pak Panu Dianakun. Beliau adalah seorang pengusaha, bergerak juga di sektor pariwisata, dan juga lulusan doktor dari ilmu pariwisata UNUD. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, Bapak. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Pak Kun, ya. Mungkin bisa dilepas juga lah. Ya, biar bebas. Luasa bicaranya Pak Kun, ya. Pak Kun, pariwisata Bali sudah tua lah. Gimana tanggapan Pak Kun dengan pernyataan ini, Pak Kun? Ini mohon maaf ya, sebetulnya ini kan tidak jelas. Tidak jelas. Pertama tidak jelas. Sebetulnya harusnya Menteri Pariwisata yang paling pas. Beliau itu kan Menteri BUMN. Ya. Ini kan kaitannya dengan meresmikan rumah sakit internasional yang ada di Bali Beat itu kan. Jadi memang ini BUMN itu kan tidak terlalu sehat secara ekonomi. Kalau sehat banget kan lapangan golf pun dikelola sendiri. Ini kan dikontrakkan ke orang lain. Jadi itu dikontrakkan 25 tahun, dikelola oleh kawan itu yang sekarang namanya sektor itu kan. Dan sebetulnya dari kalau culture itu kan tua nggak apa-apa. Tua itu kan antik atau bagaimana ya. Tapi ini kan yang dimaksudkan Bali ini perlu inovasi baru, perlu pembangunan baru, perlu rebranding misalnya begitu kan. Ini dari hotel yang tua-tua, mungkin kalau mau hotel itu kan perlu direnov. Mungkin yang kamarnya kecil-kecil, dari 2 kamar jadikan 1 kamar, jadi suite. Itu kan ngomongnya kembali ke quality tourism. Ini kan ceritanya orang-orang Jakarta maunya ke quality tourism gitu kan. Tidak lagi mass tourism yang murah-murah. Makanya sekarang ini kan jadi problem kan, turis visa belum dibuka. Ini anu sedikit. Ya, dan VOA juga belum ada, apalagi bebas visa kan tidak mungkin lagi. Karena yang adanya business visa. Itu kan mahal, bisa 10 juta, bisa 5 juta dan sebagainya. Jadi saya rasa Bali ini kan anunya di desa-desa, ada desa wisata yang ngetop sekarang. Saya pantai pun baru, kayak Pantai Melasti, Pantai Pendawa, dulu Pantai Kute, Pantai Sandur, Pantai Nusa Dua. Jadi itu destinasi baru. Sebenarnya yang menarik pariwisata Bali itu adalah di kampung-kampung tadi, di desa-desa tadi. Itu udah biasa sebetulnya di mana-mana, negara yang maju pun begitu. Jadi itulah yang menarik. Sekarang kan milenial misalnya, ada beberapa juta milenial, mungkin 11 juta, mungkin 20 juta, itu pengen melihat suasana baru, Bali yang baru. Makanya kan banyak orang luar negeri nyontek Bali baru, misalnya Langkawi kalau Malaysia, di Sri Lanka juga ada Bali baru gitu-gitu. Sebetulnya itu bukan Bali, tapi dia bagaimana bikin suasana yang agak baru. Milenial itu maunya apa? Karena kan ada wisata itu kan macam-macam, sport tourism misalnya. Kalau golf kan udah lama, ya kan? Ada misalnya surfing itu juga udah lama, diving udah lama, snorkeling udah lama. Nah ini itu aja. Jadi saya rasa ini kan perlu serba baru, mungkin airport udah baru. Bagaimana membenahi airport yang Semerawut itu? Airportnya udah bagus kan? Perlu bagaimana membenahi. Kalau tamu datang, taksi-taksinya tertib, apakah angkutan wisata perlu juga direnov. Jadi yang baru-baru ini kan pandemi 2 tahun, pandemi ini lagi pada minus kan, banyak leaser, mobil-mobil yang anu itu udah diambil oleh leaser kan, katakanlah begitu. Jadi ini memang kurang jelas pidatonya beliau itu. Jadi tapi yang jelas mungkin maksudnya adalah pada persoalan Bali ini perlu inovasi-inovasi baru ya Pak. Ya betul. Termasuk juga mengembangkan sektor pariwisata kesehatan dan sebagainya. Tapi apakah itu kemudian tidak menggerus yang namanya pariwisata budaya yang menjadi andalan? Tetap aja orang ke Bali kan lihat budaya Bali kan, itu tetap satu itu, karena di mana-mana itu kan unik. Upacara-upacara adat tuh nggak ada di lain tempat. Memang yang banyak wisatawan kan Thailand. Thailand budaya mirip Bali, India juga mirip Bali, ya. Malaysia juga beda. Tapi wisatawan kalau ngomong jumlah kunjungan lebih banyak daripada Indonesia. Malaysia itu hampir 30 juta. Turis yang datang tahun 2018-19. Thailand itu 35 juta. 35 juta ya? Kita sedikit, itu Indonesia aja hanya berapa? Itu 17 juta atau berapa? Seluruh Indonesia. Bali sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi memang perlu diperbaiki. Jadi sekarang kan ada Canggu misalnya lagi ngetop kan. Canggu itu lagi ngetop. Ya sekarang modelnya beach. Apa wisata pantai dengan beach walk-nya, dengan apanya.
Itu apa? Kolam renang di pantai itu apa namanya? Lupa, kayak misalnya di Omnia, di itu Catu ya kan. Sekarang di Fin Club di Seminyak. Itu kan lagi menarik. Para selebriti anak-anak muda ke situ sambil makan, sambil minum, berfoto-foto. Itu langsung dimasukkan di Facebook, di Instagram, itu kan promosi sebetulnya. Itulah gaya milenial pariwisata sekarang. Ya, artinya bahwa Bali tidak mau akan menuju ke sana, ya, Pak. Akan ke sana. Harus ke sana. Harus melakukan itu juga gitu ya. Ke situ. Bit anunya itu kan dikembangin semua kan. Misalnya di Nusa Penida juga gitu, Nusa Ceningan juga begitu, Nusa Lembang juga gitu. Itu menarik ya untuk anak-anak muda. Memang kebanyakan wisatawan itu yang banyak milenial. Muda-muda memang di mana-mana di dunia begitu. Jadi wisata pantai itu lagi menarik. Memang tetap orang akan ke Tanah Lot, orang akan ke Puri Bekasi, Besake, orang akan tetap ke Uluwatu, itu tetap itu. Jadi ini saya rasa yang dianggap tua itu bukan culture-nya kalau menurut saya. Bangunan-bangunan tua, mungkin toko-toko yang udah tua, restoran-restoran yang tua. Nah itu memang perlu di rebranding, perlu direnovate. Kota tua kan menarik. Misalnya Jakarta juga punya kota tua. Di Eropa juga gitu, ada kota tua misalnya Ulem, ada Noi Ulem. Jadi Noi itu baru, itu kota Ulem yang lama dan yang tua. Misalnya di Wurzburg ada Old Wurzburg, ada New Wurzburg kan gitu-gitu. Itu biasa. Bali ini saya rasa akan ke sana. Tapi fokusnya Bapak Erick Thohir itu masalah ini. Jadi Grand Bali Beach Hotel dan lapangan golf itu akan dijadikan rumah sakit internasional yang punya branded tadi apa Imayo atau apa saya nggak tahu ya. Memang itu penting. Jadi kita nanti Bali Beach itu akan meniru ITDC yang akan di Nusa Dua. Hotel itu yang ngelola waralaba yang top dunia. Nah, negara itu memiliki aset saja, hotelnya milik negara, dikelola dengan waralaba asing. Karena sekarang ini orang-orang lokal Indonesia itu milihnya hotel yang branded luar negeri, misalnya di Kempinski, di Sofitel, saya sebutkan aja nggak apa-apa, di Grand Hyatt. Jadi yang lokal brand kurang laku. Kurang laku ya Pak ya? Karena mungkin juga standarnya yang orang bintang 5 itu nggak bintang 5 lagi. Mungkin nggak pernah renovasi, kamar mandinya sumpek, kamarnya sumpek, spraynya ada putih salju, anduknya nggak putih lagi, saya nggak tahu begitu. Kira-kira begitu itu. Jadi memang ada. Tapi kalau kita bicara tentang Bali sudah tua, perlu inovasi, perlu ada destinasi yang baru. Nah, apakah memang semua bisa dikembangkan? Misalnya, lah kesehatan. Ada juga rencana pembangunan seperti kayak seperti Disneyland, apa namanya Paramount Studio dan segala macam yang rencana di Jembrana. Nah, apakah itu tepat bagi Bali, Pak? Ya, nggak masalah. Sebetulnya kan gini, culture itu kan ngikuti Pak. Budaya tetap budaya Bali. Nanti kan Pelabuhan Laut Benoa misalnya. Orang kan kalau mau maju Bali kan juga ada kapal pesiar. Berapa kapal pesiar bisa berlabuh di benua itu misalnya? Apakah 10, apakah 5? Kan perlu investasi. Perlu pergudangan, perlu pelabuhan, kedatangan, keberangkatan, perlu transit, perlu restoran yang bagus, ya kan begitu-begitu kan. Perlu didalamkan itu laut lautnya, itu supaya kapal besar tadi bisa. Ini semua perlu dibenahi, termasuk mengumumkan jalan tol misalnya dari Denpasar ke Jembrana, akan bikin Formula One di Jembrana, akan bikin apalagi itu ya, itulah salah satunya. Nggak masalah sebenarnya itu Pak ya? Nggak masalah, sekarang di Lombok kan sudah ada itu tadi yang Superbike misalnya kan, itu kan Bali juga, tamu akan ke Bali dulu, setelah itu ke sana. Jadi berdekatan saling membantu gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi tua itu bukan culture-nya bukan. Makin tua makin baik, Pak. Kota tua pun makin baik, tapi kan perlu direnov, Pak. Perlu dibersihkan. Rumah yang roboh, atapnya udah mau jatuh, mungkin kayu-kayunya ada kropos atau bambu-bambunya ada kropos, perlu di rebranding. Tapi bangunan lama tetap stylenya lama, dibikin baru gitu, sebagai heritage gitu loh. Kalau menurut saya. Ya, berarti culture ini tetap akan menjadi andalan pariwisata Bali ya, Pak? Iya, karena itu kan basic kita ini budaya Hindu. Wisata budaya, tapi ini sekarang kan udah berkembang. Desa-desa wisata itu develop terus. Jadi siapa tahu dulu Pantai Melasti itu jadi booming, sekarang Pantai Pendawa jadi booming, itu kan menghidupin masyarakat banyak. Termasuk alas monyet yang di Ubud misalnya, itu kan menghidupin masyarakat banyak. Dengan dibikin yang serba baru, ada gedung yang bagus, waktu tamu check-in masuk bagus kan begitu. Sama di Borobudur kan, Borobudur juga direnovasi, Prambanan Temple direnovasi, kan begitu kira-kira menurut saya itu.
Jadi culture itu tetap menjadi andalan. Nah, apakah kemudian dengan adanya destinasi-destinasi wisata baru itu tidak kemudian mengesankan Bali ini modern? Bali ini tidak lagi tradisi. Nah, sehingga itu menyebabkan orang asing malah nggak mau ke Bali nanti, Pak. Nah, tetap Pak, jadi budaya Bali mereka kan ritualnya. Karena Bali ini kan 90% kan hidup Pak. Upacara-upacara adat itu udah menarik sendiri buat wisatawan asing Pak. Jadi kalau namanya Tanah Lot tetap aja tetap. Ya. Uri Besakeh tetap akan dikunjungi, Uri Mengwi tetap akan dikunjungi, Uluwatu akan tetap, dan itu tari kecak, tari barong, tetap akan menarik perhatian Pak. Ini yang baru-baru itu menambah spot tamu itu tahan lama. Makanya ada spot tourism. Ya. Nah, nanti spiritual tourism, herbal tourism. Tadi yang rumah sakit internasional. Wellness, itu kalau bapaknya sakit di situ, anaknya, istrinya nginep di hotel itu. Maka di Sanur itu udah banyak developing. Orang beli tanah di Sanur, beli villa di Sanur, karena tahu bahwa teman-temannya mungkin Pak Menteri itu ngerti, oh mau dibangun rumah sakit internasional di Sanur, kan gitu, kan gitu kira-kira. Itu menurut saya. Baik, Bali akan tetap menarik karena budayanya. Justru akan naikkan Pak. Ini kan temanya sudah quality tourism, bukan mass tourism lagi, bukan turis yang ecek-ecek, yang murah-murah, yang namanya $1 zero tour itu nggak akan ada lagi. Nanti tour one day bayarnya mungkin $100, $150, city tour mungkin bayar $50. Jadi yang berkualitas. Jadi Bali ini akan lebih makmur dibandingkan yang sudah-sudah, mungkin begitu. Jadi akan ditata lebih baik. Tapi syaratnya pandeminya harus berakhir dulu ya Pak? Itu jelas. Sekarang kalau masih seperti sekarang ini agak susah juga gitu ya. Karantina, oke lah kita siap dengan pemerintah. Tapi kok negara lain berani tidak karantina? Amerika itu kayak tidak ada masalah. Di New York, di Las Vegas, kalau you datang ke sana, you dapat PCR gratis, dapat vaksin booster gratis, dan sebagainya. Nggak dilihat paspor Anda. Orang asing pun boleh aja, free, kok nggak takut. Pada pertumbuhan penyakit mikron itu nggak ada. Ya toh, di Eropa sama. Jadi kalau you kedua segala macam itu sebenarnya gampang sekali. You Anda mau kemana? Mau ke Amerika? Oke, naik pesawat, ada. Kok kita tidak boleh? Nah, kenapa karantina hanya Jakarta doang? Sama mungkin Surabaya, mungkin Manado ya. Kenapa nggak Bali gitu loh? Padahal hotel kita banyak sekali. Nggak perlu invest kalau hotel itu. SDM sudah ada. Ini kan nambah aja urusan yang medical kan, perawat, dokter, yang care itu sebetulnya begitu. Kalau itu dibawa ke Bali juga nggak apa-apa sebetulnya. Nah, sekarang Thailand Phuket sudah mengadakan mulai berapa minggu lalu. Tanpa karantin, seminggu di Phuket. Tanpa karantina ya? Dan itu nggak masalah. Ternyata walaupun sudah ada Omikron juga sekarang malah penuh. Udah nolak turis di Thailand itu karena udah penuh, termasuk hotelnya. Padahal Thailand namanya? Itu wisatawan mancanegara Pak ya? Mancanegara. Thailand sudah yang mulai negaranya tidak lockdown lagi dibolehkan. Jadi tergantung negaranya. Misalnya dari Cina, orangnya boleh nggak ke Phuket? Orang Malaysia boleh nggak ke Phuket? Orang Singapura boleh nggak ke Phuket? Kalau boleh, boleh sudah. Dan itu sekarang udah penuh. Ada itu Phuket itu separuhnya Bali. Ya hotelnya kalau nggak salah itu total kamar hanya 90-an ribu lah, 98 ribu. Bali sudah 146 ribu. Maka harga dia lebih tinggi. Karena supply and demand-nya agak matching. Sekarang ini dengan dibukanya ini ekonomi bangkit. Dia baru Phuket aja. Nanti Langkawi juga gitu. Mungkin Januari ini sudah, saya nggak tahu, saya belum ikuti perkembangan. Dibuka juga di Langkawi itu tanpa karantina, tapi PCR gitu. Itu kan yang paling akurat untuk ngetes orang itu kena penyakit atau tidak di situ kan. PCR harusnya Pak ya, bukan hanya antigen. PCR, kali sekarang udah murah kan. 270 kita 6 jam selesai di Bali Mandara, kita promosi aja. Gitu. Baik Pak Kun, karena waktu ya Pak Kun, mungkin di closing statement Pak Kun ini kita berikan kesempatan untuk pariwisata Bali sudah tua, tapi Pak Kun sudah menjelaskan panjang lebar tadi apa yang dimaksud dengan, tapi mungkin apa yang mesti kita lakukan sebagai masyarakat dan juga pariwisata Bali dan juga pemerintah Bali dalam konteks ini Pak Kun. Jadi kita sebetulnya memang nggak usah takut dicap Bali itu wisatanya udah tua. Memang itu perlu rebranding, perlu inovasi baru, perlu apalah,
Ya itu yang kuno-kuno, yang maksudnya udah rusak. Kalau yang antik itu kan nggak apa-apa, yang tua nggak apa-apa, tapi yang memang rusak, udah rapuh. Katakan kalau pura yang udah rapuh kan perlu diperbaiki. Yang banyak itu jamurannya perlu itu bagaimana dibersihkan kan gitu. Rumah tua juga gitu. Misalnya puri yang sudah tua agak banyak rapuh-rapuh bangunannya, kayunya, batunya, jamuran, karena begitu. Dan ini kan sudah banyak objek-objek di desa wisata itu developing daripada anak muda. Sekarang bikin tamani, misalnya udah ada perkembangan yang dikelola oleh kawan kita itu kan, di bawah itu kan. Ya, ini bagus sekali. Jadi yang gitu-gitu memang dulu kan waterboom di Kuta kan, booming juga. Sekarang orang lain bikin mirip-mirip kan gitu. Ini salah satu destinasi baru biar tamu itu bisa makin lama tinggal di Bali. Dengan dibukanya tadi nanti wisata kesehatan itu, apalagi itu brandednya Imayo, rasa Sanur dan sekitar itu akan makmur dengan quality tourist. Kalau menurut saya kita optimis saja, karena kemarin itu kan yang namanya tua tuh nggak jelas diterangkan. Sebetulnya yang pas akan pidato itu lah Menteri Pariwisatanya. Beliau kan BUMN, bagaimana meningkatkan laba atau itu BUMN supaya nambah profit dan tambah maju, kan itu aja sebetulnya. Tuh nggak apa-apa. Memang Bali Beat akan jadi mungkin nanti bintang 5 yang plus rumah sakit yang bintang 5, orang luar negeri berduyun-duyun, tidak hanya orang kita yang tadi 2 juta orang ke luar negeri, mungkin orang Amerika, orang Australia, orang Eropa datang ke Bali berobat dan berlibur. Ini bagus sekali yang akan datang. Itu quality tourist lah begitu. Baik, terima kasih Pak Kun atas penjelasannya dan juga pandangan-pandangan yang sudah diberikan. Jadi memang Bali perlu berbenah itu pada intinya adalah ada inovasi-inovasi. Kita tidak anti pada inovasi karena pariwisata Buaya tetap menjadi roh dari pariwisata Bali, tetapi pengembangan destinasi wisata baru, sektor-sektor baru yang dari pariwisata ini juga perlu diadakan agar wisatawan tadi lebih ramah lagi tinggal di Bali dan quality tourism bisa terwujud. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Om terima kasih, sampai jumpa. Kira-kira gitu Pak.